Baik, selamat malam semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya karena adanya perbedaan jadwal ya, perbedaan kelas pagi, ada yang karyawan, ada yang sebagainya, ada yang kerja shift nggak? Ada yang kerja shift? Kalau ada yang kerja shift, mudah-mudahan ya yang pada kesempatan ini libur dan sebagainya. Teman-teman, kita hanya sedikit mereview dulu bahwa perkuliahan kita sekarang ini memasuki pertemuan ke-9 sebetulnya ya. Tadi sementara untuk minggu ini kita absennya mengisi daftar hadirnya di pertemuan 10 nggak apa-apa, tapi sebetulnya itu pertemuan 9. Nilai agama sudah saya periksa, saya tidak tahu nanti itu keputusan dari pihak akademik ya, sudah saya kirim ke akademik, cukup bagus hasilnya. Karena mungkin kemarin teman-teman, ya itu tadi saya bilang karena pertemuan kita tidak pernah live dan hanya berkomunikasi via WA atau e-kampus, jadi mungkin hasilnya tidak bisa semaksimal yang saya harapkan, nggak apa-apa, karena itu juga kesalahan tidak pada Anda semuanya. Oke, sebentar ya. Materi kita hari ini adalah pada topik pengaruh iptek. Bentar ya. Pengaruh iptek dan sebentar saya cari materinya dulu sebentar ya. Adalah hubungan iman Kristiana, hubungan iman Kristiani dengan iptek dan seni. Nah ini pas sekali dengan saat ini, kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini itu kita sedang mengalami pandemi optik ini, pandemi COVID-19 ini juga ada hubungannya dengan iptek ya. Nanti kita akan pelajari, tetapi kita akan mempelajari juga apa sih pengaruhnya atau hubungan antara iman Kristiani dengan iptek gitu ya. Teman-teman, saat ini teman-teman adalah salah satu contoh generasi atau teman-teman itu lahir di era digital atau di era generasi Z. Ya, kenapa? Karena di era inilah teman-teman itu berada di mana tingkat atau perkembangan teknologi itu berkembang dengan pesat. Beda sekali dengan zaman saya, oke ya. Kalau zaman saya itu adalah era-era ya. Kalau zaman saya kita itu berada di era zaman jadul ya istilahnya ya. Kalau sekarang kid zaman now, kalau saya kid zaman kuno ya, karena memang berbeda sekali. Di mana pada saat saya lahir atau saya bersekolah itu belum kecanggihan atau perkembangan itu tidak seperti saat ini yang drastis atau berkembang pesat ya. Semua kehidupan kita sudah didominasi dengan iptek. Ya, itu yang selalu menjadi kebanggaan setiap manusia, kebanggaan setiap negara yang berlomba-lomba menunjukkan kecanggihan atau menunjukkan iptek mereka berkembang. Nah, tidak ada kehidupan yang memang tidak berhubungan dengan iptek itu saat ini. Tetapi kita akan melihat sebetulnya apa sih dampaknya iptek terhadap keimanan kita, itu sebetulnya banyak sekali. Nah, sebelum saya melanjutkan, tugas untuk pertemuan 10 ya, sebenarnya 9 dan 10 ini materinya banyak. Jadi seperti biasanya tugas teman-teman adalah membuat summary atau membuat rangkuman dari modul Belmawa di bab 5. Teman-teman itu nanti dibuat summary-nya, kita nanti akan perdalam lagi. Dikumpulkannya nanti lihat di e-kampus karena nanti kita dari sini kita masuk lagi ke e-kampus, teman-teman bisa lihat deadline pengumpulan tugas ya, supaya teman-teman juga ada bahan yang harus dipelajari sehingga nanti minggu depan dialog kita atau sharing kita itu klik gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan dengan teman-teman yang baca dan atau pengalaman teman-teman bisa di-sharekan bersama-sama. Nah, baik.
pada pertemuan 9 dan 10 ini nantinya kita akan kita akan mencoba untuk mempelajari modul tersebut, tapi kita akan bagi dua karena tidak cukup dalam waktu 100 menit ini, maka kita akan membagi dua. Yang pertama itu kita akan fokus, ya. Sebentar karena ada ininya. Oke, kita akan belajar tentang tipologi hubungan iman dan perkembangan iptek dalam sejarah kekristenan. Artinya maksudnya bahwa dalam sejarah Kristen itu sudah tertuang, sudah tertulis bahwa ada iptek yang di kemudian hari atau tepatnya saat ini itu akan memberikan pengaruh terhadap keimanan Kristiani. Oke. Yang kedua, kita akan memperdalam atau menjelaskan atau mempelajari apa sih sebetulnya teknologi modern itu, seperti apa sih yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita akan melihat respon Kristen atau orang Kristen terhadap teknologi modern itu seperti apa. Nah, dari itu akan dilanjutkan lagi hubungan teknologi dan kekuasaan politis, karena memang teknologi itu atau politik itu juga selalu mengandalkan atau mengutamakan teknologi, ya. Terus yang terakhir yaitu membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Itu nanti bahasan kita dari pertemuan hari ini sampai ke minggu depan yang 10 ya. Sekali lagi ada teman-teman yang sudah baca modulnya? Ada teman-teman yang sudah baca modulnya? Belum. Ya, memang kalau belum ya nggak apa-apa. Tapi nanti itu ada semuanya dijelaskan detail di modul tersebut, ya. Oke, sebentar ya Mbak ya. Oke. Terlihat semua Mbak di sini? Terlihat PPT-nya? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Terlihat. Bentar. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Nih. Untuk pendahuluan, ya, saya akan jelaskan bahwa iptek itu ya, itu memang memberikan dampak bagi kehidupan manusia, ya, termasuk kehidupan beragama, sangat berdampak, ya. Kita dimudahkan seperti hari ini, kita melakukan perkuliahan secara online, itu adalah salah satu dampak dari iptek. Salah satu bukti bahwa iptek itu memberikan positif kepada manusia. Terus kita ada WA. WA itu juga salah satu dampak dari iptek. Ya, kita tidak hanya berkomunikasi dengan Zoom tatap muka, tetapi dengan itu. Terus dengan apalagi video conference itu adalah contoh bentuk iptek. Terus teman-teman ya, pada saat ini kan pandemi itu kan semuanya harus stay at home, kita diminta untuk jaga jarak, ya kan? Harus jauh-jauh dari orang, ada social distance, ada physical distance, yang menyebabkan semuanya akan didukung atau akan menggunakan teknologi. Contohnya teman-teman beli makan aja udah pakai GrabFood, ya kan, semuanya online, langsung datang. Beli sekarang Alfamart yang biasanya kita harus ke tokonya itu bisa dilayani melalui online. Nah, sekarang semuanya itu salah satu bukti iptek, ya. Terus lagi robot-robot, mobil-mobil, mobil listrik, ya kan, itu sudah muncul di Indonesia bahkan ya. Itu salah satu bentuk bahwa itu kemajuan teknologi. Ya. Terus terkaitan dengan agama apa? Banyak ya. Terkaitan dengan kehidupan apa? Orang lebih mendewakan teknologi daripada agama. Saat ini kita berbicara yang kaitannya dengan teknologi, dengan pandemi ini. Banyak orang, banyak ilmuwan, banyak dokter, banyak ahli-ahli yang berusaha menemukan
menemukan obat untuk mengatasi pandemi. Padahal kita lupa ya bahwa kita punya Tuhan ya kan. Ada yang dilupakan bahwa tanpa adanya kehendak Tuhan semuanya dia akan terjadi. Nah, tapi manusia tetap masih bukan lagi menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi berlomba-lomba cari cara bagaimana bisa mengantisipasi atau menyembuhkan sakit corona ini dengan cara manusia. Ada yang mereka lupakan seperti itu. Nah itu pendahuluan awal. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini sehingga menyebabkan manusia sulit mengambil sikap antara iman dan kemajuan teknologi. Ya, jadi ya itu tadi karena sudah didewakan oleh teknologi sehingga tidak tahu iman dia sebagai apa. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang di atas segala-galanya yang memiliki atau maha iptek ya, istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah bahwa dampak manusia memanusiakan manusia atau tidak lagi memanusiakan manusia itu juga terjadi karena iptek. Yang terakhir, seni. Seni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dari kehidupan manusia termasuk kehidupan agamawinya, sehingga ada pengaruh timbal baiknya di antara keduanya. Ya, jadi seni sekarang juga lagi berkembang, diimbangi dengan iptek. Nah, itu yang akan mengubah keimanan seseorang. Berikutnya, kita akan bahas tentang tipologi hubungan iman dan iptek. Ya. Oke. Kita akan membahas tentang tipologi hubungan iman dan iptek. Teman-teman, iptek itu memang sedikit memiliki tantangan ya, dalam kemajuannya memiliki tantangan. Dengan munculnya iptek, Anda teman-teman setuju apa enggak, tetapi mari kita renungkan bersama-sama. Iptek itu menyebabkan agama menjadi tidak relevan. Artinya agama dianggap tidak bisa menyelesaikan suatu masalah atau persoalan hidup. Kenapa? Mereka atau manusia itu lebih mengandalkan iptek dalam memecahkan masalah. Contohnya komunikasi. Nah, mereka padahal kita kalau di Alkitab diajarkan komunikasi itu ya kita bertemu, berkumpul, berbicara dan sebagainya, atau melalui bacaan, melalui Alkitab itu contoh-contoh komunikasi secara Alkitabiah atau teologi. Tetapi orang lebih mengandalkan HP, gadget, ya kan? Sehingga kalau kita pernah dengar nggak teman-teman yang istilah gini, iptek itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Pernah dengar istilah itu nggak? Pernah, Bu. Nah, ya itu kan. Itu adalah bahwa ternyata agama tidak menjadi sebuah acuan yang memang memecahkan suatu masalah. Justru sebaliknya ya. Iptek yang didewakan, makanya iptek itu menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan masalah. Itu untuk komunikasi. Untuk kesehatan, mereka lebih coba kita bayangkan ada dokter profesor, dokter ahli jantung ya. Pada saat dia menyembuhkan seseorang, pasti di dokter itu akan didewa-dewakan. Sekali lagi, tapi tanda petik dalam arti ya tidak semuanya seperti itu ya. Tapi manusia lupa bahwa sumber kesembuhan, sumber dari segala dokter itu adalah Tuhan. Itu yang saya bilang itu tidak dianggap lagi dalam keimanan orang Kristen. Itu tantangan yang saat ini. Jadi pada saat seorang dokter menyembuhkan pasiennya, itu dianggap dialah dewanya, dialah penolongnya. Ya kan? Karena kepintarannya, karena ilmunya, karena obat-obat yang dia berikan, dia lupa bahwa dia ditunjuk oleh Tuhan atau dipilih untuk sebagai perantara untuk menyembuhkan itu. Nah nanti si pasien yang udah sembuh merekomendasikan, kalau periksa ke dokter ini, kalau periksa ke rumah sakit ini dia pasti sembuh gini-gini nih. Itu ya, itu yang menyebabkan sekali lagi agama tidak relevan lagi menjadi acuan yang benar. Terus yang kedua, tantangannya lagi, iptek itu selalu dibutuhkan dengan empiris, dengan observasi, penelitian, dengan hipotesa sehingga mensahkan ya, menghalalkan bahwa iya benar ini penemuan ini benar, memang ini dampaknya ini. Lagi-lagi
semua ilmuwan, semua observasi dan sebagainya itu sebetulnya itu semua bersumber dari Allah. Itu yang orang lupa, sehingga tantangan kemajuan iptek itu semua agama diabaikan. Yang terakhir, ya, tantangan kemajuan iptek itu bahwa mulai merosotnya iman seseorang dan tidak lagi percaya pada kebenaran agama. Bila ada temuan bahwa sudah tidak cocok lagi, tidak dianggap tidak relevan. Padahal iptek itu atau kitab suci itu datang lebih awal dari teknologi. Teknologi itu kalau kita renungkan, kita sebagai umat Kristiani, kalau kita sering belajar tentang kebenaran, itu bahwa teknologi itu diilhami dari kitab suci. Makanya orang bisa menemukan ini ya karena ilham dari kitab suci dan sebagainya. Nah, itu yang tantangannya itu kalau iptek itu akan menyebabkan merosotnya iman, ya, karena iptek sudah tidak lagi relevan dengan kitab suci dan tidak lagi menjadi sebuah tidak lagi Alkitab tidak lagi dianggap sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang betul seperti apa? Yang betul itu bahwa perkembangan iptek itu harus diimbangi dengan iman dan takwa dalam kehidupan beragama dan harus ditingkatkan. Itu adalah tipologi hubungan iman kalau kita melihat dari sisi tantangannya. Nah, berikutnya, nah ini. Nah, tipologi hubungan iman dan iptek itu ada seorang pakar, ada seorang penemu atau seorang ahli yang mempelajari tentang teknologi dan juga tentang keimanan, namanya Ian Barbour. Teman-teman bisa baca nanti di buku modulnya ya. Itu